Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditunta Kurnia Tasya, NIM B03219015. Di sini akan menjelaskan salah satu buku konseling individual teknik dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LNMPD. Di dalam buku konseling individual konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LNMPD ini, di sini saya akan membahas bab 6, yakni konseling berpusat kepada konseling. Sebelum kita membahas lanjut, kita lebih baik mengetahui dulu riwayat hidup Carl Rogers atau penemu pertama person-centered counseling. Rogers adalah salah satu peletak dasar dari gerakan potensi manusia yang menekankan perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemanan, dan latihan lainnya yang ditujukan untuk membantu orang agar memiliki pribadi yang sehat. Dia membangun teorinya berdasarkan kepada praktik interaksi terapeutik dengan para pasiennya, karena dia menekankan teorinya kepada pandangan subjektif seorang. Maka teorinya dinamakan person-centered theory. Teori Rogers berkembang pada tahun 1940-an yang lahir sebagai reaksi terhadap psikoanalisis Freud. Dia meyakini bahwa model atau pendekatan medis adalah hal yang merugikan. Oleh karena itu, dia menghilangkan diagnosis, interpretasi, dan pemberian nasihat. Sebaliknya, dia menekankan refleksi dan klarifikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan wawasan dan kesadaran diri konseling. Berdasarkan pendapatnya inilah, teori konseling Rogers disebut non-directive therapy. Selanjutnya, pandangan tentang hakikat manusia. Rogers memandang hakikat manusia itu positif, yang secara intern memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya, self-actualizing. Dia meyakini bahwa jika kondisi yang terjadi itu baik, maka individu secara alami akan bergerak ke aktualisasi diri. Teori Rogers menekankan kepada perspektif fenomenologis yang mengisyaratkan bahwa kerangka pikir internal individu adalah aspek untuk memahami pribadinya. Selanjutnya, konsep-konsep pokok. Teori atau pendekatan Rogers menekankan kepada kemampuan konseling untuk menemukan isu-isu penting dan memecahkan masalah yang dialaminya. Hubungan konseling yang berkualitas ditandai dengan kehangatan permisif dan penciptaan suasana yang memungkinkan konseling membuka dirinya. Ada beberapa pokok pendekatan, yaitu pertama, self merupakan konstruk utama teori kepribadian Rogers. Yang dewasa ini dikenal dengan self-concept atau konsep diri. Rogers mengartikan sebagai persepsi tentang karakteristik I atau me dan persepsi tentang hubungan I atau me dengan orang lain atau berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai yang terkait dengan persepsi tersebut diartikan juga sebagai keyakinan tentang kenyataan, keunikan, dan kualitas tingkah laku diri sendiri. Konsep diri merupakan gambaran mental tentang diri sendiri seperti saya cantik, saya seorang pekerja yang jujur, dan saya seorang pelajar yang rajin. Lebih lanjut, Rogers mengemukakan bahwa self-concept atau self-struktur adalah sebagai satu konfigurasi yang terorganisir tentang persepsi self yang dengannya individu menjadi sadar. Konsep diri terdiri atas beberapa elemen, yaitu persepsi seseorang tentang karakteristik dan kemampuannya, persepsi dan konsep self dalam kaitannya dengan orang lain atau lingkungan. Kedua, organisme. Organisme yaitu makhluk fisik atau physical creator dengan semua fungsi-fungsinya, baik fungsi fisik maupun psikis. Organisme ini merupakan lokus tempat semua pengalaman, dan pengalaman ini merupakan persepsi seseorang tentang peristiwa-peristiwa terjadi dalam diri sendiri dan juga di dunia luar atau external world. Totalitas pengalaman baik yang disadari maupun tidak disadari membangun medan fenomenal atau phenomenal field.
Yang ketiga yakni self-actualization. Self-actualization merupakan konsep Rogers terkait dengan keyakinannya bahwa manusia dimotivasi oleh kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan potensi dirinya. Kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai keutuhan dasar jiwa manusia yang melibatkan kebutuhan fisik dan psikis. Yang keempat, yaitu perkembangan kepribadian. Rogers tidak mengumpulkan tahapan stage dalam perkembangan kepribadian. Dia lebih tertarik kepada cara-cara orang lain atau orang tua menilai anak atau sikap keperlakuan orang tua, terutama ibu terhadap anak. Jika orang tua itu tidak mengarahkan positif reject atau penerimaan dan cinta kasih, bahkan penampilan sikap mereka terhadap anak, maka kecenderungan bawaan anak untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi terhambat. Anak mempresiasikannya penolakan orang tua terhadap tingkah lakunya sebagai penolakan terhadap perkembangan self-concept. Selanjutnya, proses konseling. Proses konseling di sini memiliki tujuan. Tujuan konseling yakni konseling yang berpusat kepada konseli untuk bertujuan agar konseling dapat mencapai karakteristik pribadi yang self-actualizing atau fully functional people yang memiliki karakteristik pribadi senang dan terbuka kepada konselor. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 6 dari buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.